Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bunda doakan selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan juga ya anak-anak. Nah, hari ini kita masih belum bisa bertatap muka kembali. Kita masih dengan pembelajaran daring atau online via jarak jauh ya. Namun, Bunda doakan semoga kalian tetap semangat dalam melakukan pembelajaran ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran PJOK hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas air lanjutan yang sebelumnya sudah kita bahas di pengenalan air ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini apa ya? Simak baik-baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran PJOK hari ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui gerak berjalan, meloncat, mengayun, dan keselamatan di air. 2. Siswa dapat memahami gerak berjalan, meloncat, mengayun, dan keselamatan di air. Gerakan yang pertama adalah gerak berjalan dan menjaga keselamatan di air. Di sini ada 2 contoh ya, yaitu yang di atas, gambar yang atas adalah cara melakukan gerak berjalan berpegangan pada tepi kolam atau pinggir kolam. Nah, caranya adalah berdiri di pinggir kolam, pandangan lurus ke depan. 2. Berjalan ke depan, posisi satu tangan berpegang pada tepi kolam. 3. Saat berjalan, langkahkan kaki secara bergantian. Kemudian, gambar yang kedua adalah cara melakukan gerak berjalan menggunakan pelampung. Nah, di sini adalah gambar yang ada di bawah. Cara melakukannya adalah 1. Berdiri di pinggir kolam menggunakan pelampung. 2. Pandangan lurus ke depan dan kedua tangan memegang pelampung. 3. Berjalan ke depan sambil memegang pelampung. 4. Saat berjalan, langkahkan kaki secara bergantian. Nah, ini adalah macam-macam gerak berjalan di air. Nah, gerak berjalan di air ini dapat dilakukan dengan berjalan sendiri di air, atau berjalan berpasangan di air, atau berjalan berkelompok di air. Contohnya seperti ini ya gambarnya, kalian perhatikan ya, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, yang kedua adalah gerak meloncat dan menjaga keselamatan di air. Nah, kalian perhatikan di situ ada 2 contoh gerak meloncat ya. Gambar yang atas adalah gerak meloncat di air secara mandiri. Kemudian gambar yang kedua atau gambar yang di bawah adalah gerak meloncat di air secara berkelompok ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Gerak meloncat di air dapat dilakukan dengan cara 1. Berdiri di pinggir kolam. Jika dilakukan bersama-sama, berdiri di pinggir kolam. Berdiri sambil berpegangan tangan. Pandangan ke arah depan. Tekuk kedua kaki ke depan, lalu luruskan kedua tangan ke belakang. Tolakkan kedua kaki ke depan sambil mengayunkan tangan. Yang kedua, saat melayang, kedua kaki lurus ke depan. Ketiga, mendarat dengan kedua kaki ditekuk dan tangan ke depan. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Kemudian gerakan yang ketiga adalah gerak mengayun dan menjaga keselamatan di air. Di situ ada 2 contoh gambarnya. Yang pertama, gambar yang atas, cara melakukan gerak mengayun tangan di permukaan air. Di permukaan air berarti di atas air ya anak-anak. Nah, langkah yang pertama, berdiri tegak, tangan
tangan dibuka ke samping badan. Kedua, mengayunkan kedua tangan dari samping ke depan badan. Ayunan dilakukan di permukaan air atau di atas air. Sedangkan gambar yang kedua atau gambar yang ada di bawah, yaitu cara melakukan gerak mengayun tangan di dalam air. Pertama, berdiri tegak, tangan dibuka ke samping badan. Kemudian, mengayunkan tangan ke bawah ke atas permukaan air. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, berikut ini adalah cara menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas air. 1. Melakukan pemanasan sebelum dan pendinginan sesudah aktivitas air. Mengapa harus melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas air? Nah, pemanasan ini bertujuan untuk mempersiapkan otot tubuh agar tidak cedera dan melatih otot atau tubuh agar lentur. Karena apa? Aktivitas air, khususnya berenang, semua anggota tubuh digerakkan sehingga dibutuhkan kelenturan tubuh. Yang kedua adalah melakukan kegiatan dengan pendampingan orang tua atau orang dewasa. Jadi, kalian wajib saat melakukan kegiatan atau aktivitas air harus dengan dampingan orang tua atau orang dewasa atau kakak, om, tante, nenek, dan kakek. Nah, yang ketiga adalah melakukan aktivitas di kolam bersih dan dangkal. Kenapa harus bersih? Agar tidak terkena kuman badan kita. Dan kenapa dangkal? Dangkal itu apa sih Bu Desi? Nah, dangkal adalah kolam yang tidak dalam ya. Karena apa? Karena untuk pemula atau untuk baru belajar kita harus melakukan pengenalan dulu. Nah, pengenalannya adalah dengan di kolam dangkal. Yang keempat adalah mengenakan pakaian renang. Kenapa menggunakan pakaian renang? Ada yang tahu? Penggunaan pakaian renang adalah bertujuan untuk melakukan gerakan renang agar maksimal dan hindari penggunaan kaos karena kaos dapat menimbulkan bakteri. Nah, kalian tidak mau kan berenang dengan bakteri-bakteri? Oleh karena itu, usahakan mengenakan pakaian khusus, pakaian renang ya. Kemudian yang kelima adalah mematuhi aturan di kolam renang. Nah, harus dipatuhi karena apa? Untuk keselamatan kalian sendiri dan untuk keselamatan orang lain ya. Jadi dilihat di situ harus melakukan sesuai dengan aturan yang ada di kolam renang ya. Sampai sini paham ya anak-anak? Semoga pembelajaran yang telah Bu Desi sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar ya soli-soli ya. Desi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.